Sebelum kita memulai materi kita pada saat ini, kita satu dalam doa. Syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini. Kami sebagai anak-anak muda boleh berkumpul di tempat ini. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memulai materi pembinaan kami. Tuhan yang menyertai kami semua. Apa yang kami lakukan pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, pada saat ini kita akan memulai materi kita. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Citrayani dengan NIRIM 2020207320. Saya berasal dari kampus IAKN Toraja atau Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dengan mata kuliah manajemen gerejawi. Tanpa membuang-buang waktu, kita akan masuk dalam materi mengenai membangun manajemen kepemimpinan rohani dalam generasi muda untuk masa depan gereja. Kita akan sharing bersama ya. Kita akan sharing bersama mengenai kepemimpinan rohani generasi muda untuk masa depan. Kita membangun kepemimpinan rohani dalam generasi muda untuk masa depan gereja. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu manajemen? Ada teman-teman yang tahu tentang apa itu manajemen? Kata manajemen berasal dari kata manus dari bahasa Latin yang berarti tangan, sehingga manajemen ini diartikan sebagai suatu tindakan yang menangani, mengontrol dan mengarahkan suatu pekerjaan yang sama dengan orang lain dalam suatu institusi, lembaga maupun suatu perusahaan. Mengapa manajemen itu diperlukan? Karena Tuhan menghendaki dan memerintahkan manusia untuk mengerjakannya demi kepentingan manusia itu sendiri. Jadi manajemen itu dalam hidup kita itu sangat penting dalam
agama yang dipegang. Jadi pemimpin, jadi kita sebagai pemimpin rohani ini kita harus menerapkan nilai agama dalam setiap langkah kehidupan kita. Kenapa? Karena ini menciptakan kerukunan dalam gereja. Jadi ini poin yang ketiga itu sangat penting dalam gereja, karena kita bisa menciptakan kerukunan antara sesama kita manusia, baik dalam generasi muda, orang tua, bahkan anak segala minggu. Yang keempat itu pengembangan masa depan gereja. Pengembangan masa depan gereja. Dalam membangun kepemimpinan rohani antara generasi muda, ini membantu memastikan kelangsungan gereja dalam remaja. Kenapa? Karena kita yang ada pada saat ini dalam masa depan gereja. Kita semua yang ada pada saat ini dalam masa depan gereja. Bagaimana kita bisa memiliki bagaimana kita bisa memimpin sebagai pemimpin generasi muda yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga itu menghadapi tantangan rohani. Menghadapi tantangan rohani yang dia seringkali dengan godaan dan tantangan. Ya, mungkin ini sering kita hadapi sebagai generasi muda. Kita menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pendidikan. Jadi kepemimpinan rohani ini membantu individu dalam gereja untuk menghadapi cobaan dengan keteguhan iman. Jadi ketika kita menghadapi cobaan, kita tetap serahkan diri kita kepada Tuhan, karena apapun yang kita lalui, ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Ya, kemudian kita masuk dalam fungsi dan tujuan pemimpin rohani dalam generasi muda di gereja. Ya, fungsi dan tujuan kepemimpinan rohani dalam generasi muda di gereja. Mungkin ada yang bertanya, apa sih fungsi dari kepemimpinan rohani dalam generasi muda dalam gereja?
komunitas. Penciptaan komunitas. Mengapa saya katakan? Karena kepemimpinan rohani ini membantu menciptakan komunitas yang mendukung dan mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan gereja dan merasa termasuk anggota gereja. Nah, ini sering juga kita lakukan di sekitar kita, baik dalam gereja maupun dalam lingkungan pembinaan kita tempati. Nah, sebagai pemimpin kita berperan dalam membangun hubungan yang kuat di antara para anggota generasi muda. Jadi kita yang hadir pada saat ini, kita harus membangun hubungan yang harmonis kepada sesama kita. Jangan kita memilih teman, tetapi dalam poin yang ketiga ini bahwa kita harus memperdalam hubungan kita dengan sesama kita. Jangan kita mau ini kata-katanya begini, saya akan berjalan dengan dia, ini berjalan dengan ini berarti saya tidak akan berjalan dengan dia. Tapi dalam penciptaan komunitas ini kita diharuskan untuk membangun hubungan yang harmonis terhadap anggota generasi muda, terhadap kita sebagai generasi muda. Yang keempat itu pembinaan karakter. Mungkin kita sudah tahu bagaimana pembinaan karakter kita dan diri kita masing-masing. Jadi salah satu fungsi utama kepemimpinan rohani adalah membangun generasi muda dalam pembentukan karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Jadi kita sebagai generasi muda kita harus membentuk karakter kita dalam diri kita masing-masing. Karena setiap orang itu tentu kita memiliki karakter yang berbeda. Nah, kita sebagai anak muda, kita memimpin para pemuda di sekitar kita untuk memahami etika dan moralitas Kristen. Jadi teman-teman sebagai pemimpin rohani nantinya kita harus memahami etika. Kita harus memahami etika kita dulu sebelum kita memberikan materi kepada teman-teman kita atau memberikan suatu saran kepada teman-teman kita bagaimana kita mempunyai karakter, bagaimana kita mempunyai karakter dalam diri kita sebagai generasi muda. Kemudian kita masuk ke pemimpinan rohani.
pencitraan generasi muda yang berkomitmen. Salah satu tujuan utama kepemimpinan rohani yaitu menciptakan generasi muda yang berkomitmen terhadap gereja dan pelayanan Kristen. Kita semua yang hadir pada saat ini ingin menjadi pemimpin masa depan dalam gereja untuk membangun komunitas yang berat terhadap sesama kita manusia. Tujuan yang kelima yang terakhir itu adalah kesaksian Kristen. Kesaksian Kristen. Saya mengambil tujuan ini karena dengan membimbing generasi muda dengan Kristen, kepemimpinan rohani itu berkontribusi pada kesaksian gereja dan pengaruh positif gereja dalam masyarakat. Nah, generasi muda yang tumbuh dalam iman Kristen dapat menjadi teladan dan duta Kristus bagi orang lain di luar gereja. Jadi manajemen kepemimpinan rohani dalam generasi muda di gereja ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan gereja dan pengembangan rohani bagi para pemuda. Nah, dengan menjalankan fungsi-fungsi dan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, maka kita sebagai anak muda yang hadir pada saat ini dapat membantu generasi muda di sekitar kita untuk tumbuh sebagai orang Kristen yang kuat. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip apa yang terdapat dalam Alkitab mengenai manajemen kepemimpinan rohani. Yang pertama itu kepemimpinan sebagai pelayan. Yesus memberikan contoh kepemimpinan sebagai pelayan ketika ia mencuci kaki para muridnya. Ini terdapat dalam Yohanes 13 ayat 1-17. Ini juga mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati dalam kepemimpinan. Yang kedua itu kerendahan hati. Ini terdapat dalam Matius 23 ayat 12, yang dimana kepemimpinan rohani harus didasarkan pada kerendahan hati dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Yang ketiga itu kepemimpinan yang berdasarkan firman Tuhan. Ini juga terdapat dalam Amsal 4 ayat 6, yang dimana pemimpin rohani harus mengambil dasar dari firman Tuhan dalam mengambil keputusan dan panduan menjadi seorang pemimpin. Yang keempat yaitu pemimpin yang adil dan berintegritas. Ini juga terdapat dalam Amsal 20 ayat 7, yang dimana kepemimpinan rohani harus ditekankan pada integritas, kejujuran, dan keadilan. Dan yang terakhir itu kepemimpinan yang teladan. Ini juga terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12, yang dimana dikatakan bahwa janganlah seorang pun menghinakan engkau karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Selanjutnya kita masuk dalam strategi yang harus dilakukan dalam membangun manajemen kepemimpinan rohani bagi generasi muda. Yang pertama itu doa dan pertumbuhan spiritual. Ini menekankan pentingnya doa dan pertumbuhan spiritual sebagai pondasi utama kepemimpinan rohani, di mana kita yang hadir saat ini harus mendorong generasi muda untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan dan memperdalam hubungan mereka dengan sesamanya. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Ini menyelenggarakan mengenai kursus, seminar, dan pelatihan yang fokus pada aspek-aspek kepemimpinan rohani, termasuk studi Alkitab, etika Kristen, dan keterampilan kepemimpinan praktis seperti yang kadang dilakukan oleh teman-teman pemuda di tempat ini. Yang ketiga itu pendampingan dalam pelayanan, di mana hal ini memberi
suatu saran bagaimana kita sebagai generasi muda dapat mengambil kesempatan dalam sebuah pelayanan seperti yang kadang juga dilakukan dalam TPI, memimpin ibadah, memain musik dan lain sebagainya. Yang keempat itu komunitas dan kehidupan kelompok. Ini membangun komunitas yang mendukung di dalam gereja. Ini menciptakan lingkungan di mana pemimpin muda merasa didukung dan didorong oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kita yang hadir pada saat ini tentu harus memiliki bagaimana kita membangun manajemen kepemimpinan dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Selanjutnya itu mengintegrasikan nilai-nilai Kristen. Ini mencakup bahwa sebagai pemimpin muda harus mengintegrasikan nilai-nilai Kristen ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat kerja dan dalam hubungan sosial. Jadi ini termasuk bahwa kita harus memiliki nilai-nilai Kristen. Dan yang terakhir itu pemberian tanggung jawab. Kita yang hadir pada saat ini tentu kita memiliki tanggung jawab ya. Nah, dalam manajemen kepemimpinan rohani ini memberikan tanggung jawab yang bertahap kepada kita sebagai pemimpin muda dalam pelayanan gereja. Jadi ini membantu kita sebagai anak muda dalam mengembangkan keterampilan kita sebagai pemimpin rohani yang setia kepada Tuhan. Selanjutnya kita masuk dalam tantangan yang dihadapi oleh anak muda dalam generasi dalam membangun manajemen kepemimpinan rohani itu. Yang pertama, ketidakpastian identitas rohani. Anak muda sekarang ini sering mencari identitas spiritual mereka, dan tantangan ini dapat mempengaruhi perkembangan kepemimpinan rohani mereka. Yang kedua itu minat dan komitmen. Membangun kepemimpinan rohani tentu memiliki komitmen waktu dan energi. Nah, sebagai anak muda yang hadir pada saat ini sering memiliki banyak aktivitas lain, termasuk pendidikan dan pekerjaan, yang dimana dapat bersaing dengan waktu mereka untuk terlibat dalam kepemimpinan dalam gereja. Yang ketiga itu kurangnya pengalaman. Anak muda mungkin belum memiliki banyak pengalaman dalam memimpin dalam konteks gereja. Ini termasuk tantangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri sebagai anak muda dalam memegang peran kepemimpinan. Yang keempat itu tantangan moral dan etika. Anak muda yang hadir pada saat ini dalam memimpin rohani itu berarti kita harus menghadapi tekanan moral dan etika yang tinggi. Anak muda harus membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral agama mereka yang bisa menjadi tantangan dalam budaya yang kita masuk di dalam kesimpulan kita pada saat ini dari pembahasan materi kita, yang dimana dikatakan bahwa kepemimpinan rohani dalam gereja adalah bentuk kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan keyakinan rohani. Ini mencakup pengembangan karakter, pertumbuhan iman, dan komitmen terhadap ajaran agama. Nah, sebagai pemimpin rohani, kita yang hadir pada saat ini harus memiliki integritas moral yang tinggi. Kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita pegang, dan ini mencakup jujur, tulus, dan menjauhkan diri dari dosa. Jadi pemimpin rohani juga harus memiliki karakter yang mencerminkan prinsip-prinsip Kristiani seperti kasih, kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang. Kemudian pemimpin rohani harus memiliki pemahaman yang kuat tentang Alkitab dan ajaran agama.
kita harus mampu mengajarkan dan menjelaskan prinsip-prinsip rohani kepada anggota gereja, karena dalam membangun manajemen kepemimpinan rohani ini dapat melibatkan kehidupan doa yang efektif dan hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jadi pemimpin rohani harus menjadi teladan dalam hal ini. Jadi kita yang hadir pada saat ini, anak muda yang hadir, kita harus memiliki manajemen kepemimpinan dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang efektif sebagai generasi muda gereja. Ya, pada saat ini demikianlah pemaparan materi saya kepada teman-teman mengenai membangun manajemen kepemimpinan rohani dalam generasi muda untuk masa depan gereja. Jadi dalam penyampaian materi saya saat ini ada banyak kekurangan, tapi ya begitulah kita sebagai manusia, tentu kita tidak luput dari namanya kekurangan. Jadi terima kasih atas teman-teman yang hadir pada saat ini. Dalam mengikuti pembinaan mengenai bagaimana kita sebagai anak muda dalam membangun manajemen kepemimpinan rohani kita. Mungkin di sini tidak ada lagi sesi tanya jawab, karena karena dari awal tadi kita sudah sharing bersama. Jadi di sini karena keterbatasan waktu juga, mungkin teman-teman yang akan melakukan aktivitas lagi ya di sini. Jadi saya mohon maaf saya mengambil waktunya. Jadi sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Kita berdoa. Terpuji kekal Allah Bapa dalam kerajaan surga pada malam hari ini, atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami telah menjalankan segala kehidupan kami pada saat ini. Terlebih khusus ya Tuhan, di dalamnya Tuhan sudah menuntun dan menyertai hamba-Mu ini dalam menyampaikan materi mengenai membangun manajemen kepemimpinan rohani dalam generasi muda untuk masa depan gereja. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua, bagaimana kami sebagai anak muda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, terlebih khusus dalam membangun manajemen kepemimpinan rohani dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami saat ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.